yang diadukan oleh Pendumas, tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Barreskrim Polri menyebut sudah 90% menyelidiki asli tidaknya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Mengandalkan hasil uji lab dari Polri sebagai satu-satunya dasar keputusan pengadilan jelas cacat dari segi keadilan. Karena Polri adalah lembaga yang selama ini berada di bawah kekuasaan Presiden, pernah di bawah kekuasaan Jokowi, dan anak Jokowi adalah wapres terpilih. Artinya pengaruh politik belum sepenuhnya hilang. Polemik ijazah Pak Jokowi ramai dibicarakan. Dua kubu saling berdebat, pengacara membela kliennya. Itu tugas mereka. Tapi kita, rakyat biasa, tidak ikut berdebat. Kita cukup pakai akal sehat dan hati nurani. Makanya oleh karena itu kami dari tim Barreskrim dan melapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta. Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh Pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU di Barreskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR.
Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kozidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini. Diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada Dr. Abraham Samad SHMH, mantan Ketua KPK. Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal SHMH, beliau mantan Danpom ABRI. Kemudian ada Dr. Ahmad Yani SHMH. Kemudian ada juga Dr. Herman Kadir SHMH, Muhammad Samsir Jalil SHMH, Ismar Samsudin, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Bang Petrus Salestinus selaku koordinator litigasi untuk menyampaikan seruan untuk membersamai rencana pemanggilan klien kami di Polda Metro Jaya. Kami harapkan seluruh rakyat bisa hadir membersamai klien kami, baik untuk panggilan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu terhadap Bizal Fadila, hari Kamis terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, juga pemanggilan pada hari-hari yang lainnya. Kepada Bang Petrus Salestinus kami persilakan. Baik, terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak, karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi, ya. Panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan perkara ini seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan secara benar. Saya kira itu. Kita bisa melihat, kita bisa menilai siapa yang jujur, siapa yang menyembunyikan sesuatu. Sebagai warga, kita punya hak untuk berpikir sendiri, menyimak dengan tenang, menimbang dengan jernih. Mengandalkan hasil uji lab dari Polri sebagai satu-satunya dasar keputusan pengadilan jelas cacat dari segi keadilan. Karena Polri adalah lembaga yang selama ini berada di bawah kekuasaan Presiden, pernah di bawah kekuasaan Jokowi, dan anak Jokowi adalah wapres terpilih. Artinya pengaruh politik belum sepenuhnya hilang. Keadilan tidak bisa lahir dari satu sumber bukti, apalagi dari lembaga yang punya jejak loyalitas terhadap pihak yang diperiksa. Keputusan hakim yang adil harus berpijak pada multi sumber bukti, termasuk dari pihak kampus, saksi independen, hingga audit dokumen akademik oleh lembaga netral. Dan yang paling penting, bukti dari kedua belah pihak harus diberi ruang yang setara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, ada seorang mantan presiden yang juga pejabat aktif melaporkan rakyatnya kepada polisi karena merasa terhina. Jokowi nampaknya lebih memilih untuk memenjarakan rakyatnya yang meragukan keaslian ijazahnya, ketimbang menunjukkan ijazahnya ke publik. Meskipun hal itu sangat mudah dilakukan, namun entah mengapa Jokowi sangat enggan untuk melakukannya. Kalau ijazahnya memang asli, apa susahnya sih menunjukkannya kepada publik? Apalagi keterbukaan informasi milik pejabat publik itu sudah diatur loh dalam undang-undang. Jangankan cuma ijazah, semua aset-aset dan harta benda milik pejabat itu wajib diketahui oleh publik. Jika para fansnya Jokowi begitu heran terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan karena terus meragukan keaslian ijazah milik Jokowi, saya malah lebih heran terhadap sikapnya Jokowi yang enggan untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Kalau bersih, kenapa harus risih? Ya. Kata Mahatma Gandhi, kebenaran tetap benar, meski tak ada yang membela. Kata Thomas Jefferson,
Kebohongan bisa cepat, tapi kebenaran akan menyusul. Kebenaran mungkin bisa ditekan, tapi tidak bisa dikubur selamanya. Mari kita gunakan hak kita. Tidak perlu fanatik, tidak perlu benci, cukup dengan hati yang jujur, karena mungkin seseorang bisa menang di pengadilan. Tapi, di hadapan kebenaran, kebohongan tidak akan bertahan.